Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Nabila Cairunisa dengan NPM 23150610022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ramida Mardika dengan NPM 2315616126. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Eka Putra Santoso dari kelas PSTIB dengan NPM 23150611114. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Akeila dengan NPM 231506170. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismail Sarem dengan NPM 23550611010 dari kelas PSTIB. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Kubernetes. Kubernetes itu merupakan aplikasi open source yang digunakan untuk mengotomatisasi proses deployment, scaling, dan manajemen aplikasi berbasis kontainer. Nah, apa sih kontainer itu? Kontainer itu adalah environment dengan sumber daya CPU dan sistem file untuk satu aplikasi. Jadi aplikasi tersebut akan memiliki sumber daya sendiri. Keuntungannya aplikasi jadi tidak mudah mengalami downtime. Nah, pada dasarnya Kubernetes ini membantu mengelola cluster berbagai node yang menjalankan kontainer seperti Docker yang membuat konfigurasi infrastruktur yang rumit lebih mudah dan meningkatkan ketersediaan aplikasi. Nah, sejarah singkatnya itu Google membuat sistem internal yang bernama Borg yang diganti menjadi Omega. Nah, Borg ini digunakan untuk automation scaling dan automation deployment sistem Google. Nah, pada tahun 2014, Google memperkenalkan Kubernetes, sebuah open source yang berasal dari pengalaman Borg, Omega, dan internal sistem lainnya. Nah, aplikasi ini kini dikelola oleh Cloud Native Computing Foundation atau CNCF, dan Kubernetes kini menjadi standar industri dalam pengelolaan kontainer di berbagai skala, baik dalam lingkungan on-premise maupun cloud. Kubernetes ini membuat organisasi dapat menjalankan aplikasi secara efisien, memanfaatkan sumber daya secara optimal, dan menjaga ketersediaan serta ketahanan aplikasi. Jadi di sini ada alur kerjanya. Jadi pertama ini developer membuat file konfigurasi, di mana file ini mendefinisikan aplikasi kita, yaitu kontainer, image-nya apa, lalu mau dibikin berapa banyak di conjunction, memori berapa, dan lain-lain. Jadi intinya ini itu isi itu deskripsi aplikasi kita. Terus di sini itu saya kasih contoh dua aplikasi. Pada aplikasi kuning itu di set 3 dan pada aplikasi hijau itu di set 2. Lalu kita konfigurasi misal pakai YAML, kita cukup membuat satu config file yang kemudian nanti disubmit ke Kubernetes master. Lalu Kubernetes master ini akan memanage Kubernetes worker. Nah, di sini tuh ada kemungkinan ada ribuan node di sini. Selanjutnya mengenai konsep dasar Kubernetes. Untuk komponen utamanya yang pertama ini ada node yang merupakan mesin fisik atau virtual yang menjalankan pod dan layanan Kubernetes. Ada dua jenis node. Yang pertama itu master node yang mengontrol dan mengelola cluster, dan yang kedua itu ada worker node yang menjalankan aplikasi dan kontainer, di mana setiap node ini memiliki kubelet yang mengelola kontainer dan berkomunikasi dengan master node. Yang kedua ada pod, yang merupakan unit terkecil yang dapat dijadwalkan dan dideploy dalam Kubernetes, berisi satu atau lebih kontainer yang saling berhubungan dan berbagi sumber daya seperti penyimpanan dan jaringan. Pod ini memastikan kontainer-kontainer tersebut dapat berkomunikasi dan bekerja sama dalam satu lingkungan yang terisolasi, biasanya mewakili satu instans dari aplikasi. Yang ketiga ada service, yang merupakan abstraksi dalam Kubernetes yang mendefinisikan sekumpulan pod dengan fungsi yang sama dan menyediakan cara yang stabil untuk mengaksesnya. Service ini memastikan komunikasi konsisten antar pod dan menyediakan load balancing meskipun pod-pod tersebut mungkin berubah seiring waktu. Yang keempat ada deployment. Dalam Kubernetes sendiri itu gunanya untuk mengelola siklus hidup aplikasi dengan menentukan jumlah replika pod yang harus berjalan dan mengontrol pembuatan, penghapusan, serta pembaruan pod. Fitur utamanya termasuk update dan rollback aplikasi tanpa downtime, menyederhanakan manajemen aplikasi, meningkatkan keandalan, dan memungkinkan skalabilitas efisien dalam lingkungan Kubernetes. Selanjutnya mengenai cara kerja Kubernetes. Yang pertama ada load balancing, yang mendistribusikan lalu lintas jaringan di antara beberapa pod, mencegah beban berlebih pada pod tertentu. Yang kedua ada scaling otomatis, yaitu menambah atau mengurangi jumlah pod berdasarkan metrik seperti penggunaan CPU dan memori, menjaga performa aplikasi saat beban kerja berfluktuasi. Yang terakhir, yang ketiga ada safe filling, yaitu memantau kesehatan pod dan node, menggantikan pod yang gagal dan tidak responsif, menjadwalkan ulang pod dan node yang sehat, memastikan aplikasi tetap stabil dan dapat diandalkan.
Di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara menginstal Kubernetes pada Windows. Oke, jadi untuk install Kubernetes sendiri itu bisa dengan menggunakan dua cara. Itu cara yang pertama dengan menggunakan Docker Desktop, dan cara yang kedua itu dengan menggunakan Minikube. Dimana jika kita menggunakan Minikube, maka kita memerlukan virtual machine. Bisa dengan menggunakan VirtualBox atau juga menggunakan Hyper-V untuk pengguna Windows. Jadi pada tutorial ini saya akan memberikan contoh penginstalan dengan menggunakan Docker Desktop. Oke, jadi yang pertama silahkan buka terlebih dahulu Docker Desktopnya. Setelah itu pergi ke menu setting, pergi ke menu Kubernetes. Setelah itu enable Kubernetes, dan selanjutnya adalah tinggal klik apply and restart. Setelah itu klik apply and restart, klik install. Oke, di sini kita hanya perlu menunggu instalasi Kubernetes-nya selesai. Jadi di sini saya berhasil menginstal Kubernetes di Docker Desktop. Untuk mengecek apakah instalasi berhasil saya lakukan, kita bisa menggunakan terminal. Setelah itu mengetikkan kubectl get nodes. Oke, jika muncul seperti ini, maka proses instalasi Kubernetes itu berhasil dilakukan. Mungkin gitu saja, terima kasih. Oke, jadi hari ini Ismat bakal, bukan hari ini sih, tapi kali ini Ismat bakal mendemokan dan ya mendemonstrasikan penggunaan singkat untuk mengakses aplikasi singkat seperti Nginx dengan Kubernetes. Oke. Baiklah teman-teman, sebelumnya Ismat buat kalian ya yang mungkin udah mau bingung buat Kubernetesnya, mungkin udah diberi step by stepnya oleh teman Ismat, tapi mungkin Ismat bakal bahas dikit aja ya teman-teman di sini. Jadi kalian kalau pakai Docker Desktop, kalian download Docker Desktop gitu, kalian bisa dengan mudah kalau kayak gini, kalian ke sini, terus kalian teman-teman bisa pencet Kubernetes, lalu enable, lalu nanti setelah di enable teman-teman akan melihat tombol apply dan restart, ini bakal jadi biru. Ini karena Ismat udah install Kubernetesnya, jadi abu-abu seperti ini teman-teman, tanda sudah terinstall. Ya, baiklah teman-teman yang Docker Engine juga Kubernetes. Baiklah teman-teman, untuk step by stepnya, yang pertama kalau kalian sudah memastikan Kubernetes kalian terinstall di Docker Desktop kalian bisa saja langsung ke mari. Di mana Kak Ismat, di mana? Di terminal. Di samping beta ini ya. Di samping beta ini tulisan terminal, kalian pencet aja, nanti kurang lebih akan seperti ini penampilannya teman-teman. Nah, pertama untuk mendeploy kontainer kalian harus memasukkan sebuah ya keyword ya, tulisan. Nah, karena kebetulan Ismat udah Ismat ketik duluan di Word ya teman-teman, jadi tinggal Ismat copy paste aja. Nah kurang lebih seperti ini. Untuk membuat deployment ya, nih kalian teman-teman bisa copy ini atau ketik seperti ini teman-teman. Lalu teman-teman paste saja atau bisa ketik manual ya, bisa seperti ini. Jadi kubectl create deployment Nginx strip image sama dengan Nginx seperti ini teman-teman. Lalu teman-teman enter saja di sini. Nah, nanti bakal langsung tercreate di sini. Kalau membuktikan kalau sudah tercreate, bagaimana sih ini Kak Ismat? Nah, bakal seperti ini teman-teman. Nah, terusannya kan running nih, berjalan. Ada waktunya juga, ada CPU yang dipakainya 0%. Kurang lebih seperti itu. Nah, teman-teman, bisa juga kalian mengeceknya dengan ini, mengecek deploymentnya dengan keyword seperti ini, kubectl get deployments. Nah, kalian ketik aja, atau kalau Isma tinggal copy paste ya, udah enak soalnya udah diketik. Nah,
teman-teman enter. Nah, di sini ada tulisan available-nya dan ada age-nya atau waktu yang sudah berjalan di sini, teman-teman. Kurang lebih seperti ini. Ini buat melihat lagi ya statusnya. Jadi ready, misalnya running, restartnya 0, ada age-nya juga ya, kurang lebih buat sama aja buat mengecek deployment. Lalu teman-teman bisa mengekspos service dari Kubernetes itu dengan menuliskan keyword seperti ini. Ya, kurang lebih seperti ini. Kubernetes expose development means script type sama dengan load balancer, script port sama dengan 80. Kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Lalu teman-teman langsung pencet enter di sini. Nah, di sini tertulis means-nya sudah terekspos ya, teman-teman. Jadi sudah ada. Lalu untuk mengekspos service ya, tapi untuk mengecek service yang aktif, jadi itu ngecek service-nya aja gitu. Kalau service yang aktif, teman-teman bisa tulis ini ya, Kubernetes get service seperti ini, teman-teman. Kalau teman-teman enter, nah jadi langsung kelihatan, teman-teman, name-nya ini apa segala macamnya bisa terlihat di sini, ports-nya, localhost, news, load balancer segala macam bisa terlihat di sini ya, teman-teman. Jadi tinggal teman-teman tulis aja ini, jadi terlihat yang kontainer yang aktif ya, teman-teman ya di sini. Nah, baik teman-teman. Terus gimana apa namanya Kak Ismat kalau buat menghapus dan memberhentikan ininya? Nah, caranya itu seperti ini, teman-teman. Teman-teman tinggal ini Kubernetes delete service means. Ini kalian ketik aja. Ini seperti ini. Delete service means seperti ini. Oh ya, sebelumnya. Nah, jadi teman-teman itu kan ini ada dua nih. Jangan langsung di copy semuanya atau diketik semuanya, jangan. Jadi yang ini dulu, baru yang ini. Oke, teman-teman. Jadi udah seperti ini kan, teman-teman, baru teman-teman enter. Nah, nanti di sini service news-nya sudah delete, dibuktikan dengan ada tulisan news deleted di sini, teman-teman. Nah, buat nge-delete deployment news gimana, Kak Ismat? Nah, tinggal ini. Teman-teman ketik. Atau kalau teman-teman memudah ya tinggal di Word aja, diketiknya nanti tinggal disalin-salin aja kayak Ismat kan. Ya, teman-teman taruh ini di sini dan tinggal enter deh. Tuh, langsung ke delete dan ini tulisannya exited ya, teman-teman. Lalu teman-teman bisa delete forever. Nah, kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Tutorial demo ya, maaf ya, itu ada notif HP. Demonstrasi sederhana dari aplikasi Kubernetes, semoga bermanfaat. Kalau masih banyak kesalahan, Ismat mohon maaf banget ya sama teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dan manfaat dari Kubernetes. Manfaat dari Kubernetes yaitu ada beberapa poin di sini. Yang pertama adalah otomatisasi, mengelola deployment dan scaling kontainer secara otomatis. Selanjutnya ada portabilitas. Aplikasi bisa berjalan di berbagai platform cloud maupun on-premise. Poin selanjutnya ada load balancing, di mana mengoptimalkan distribusi lalu lintas jaringan antar kontainer. Selanjutnya ada self-healing, memperbaiki kontainer yang gagal tanpa intervensi manual. Dan yang terakhir ada manajemen skala besar, mendukung pengelolaan aplikasi kompleks dengan banyak kontainer. Kesimpulannya, Kubernetes adalah platform open source yang dirancang untuk mengotomatisasi proses deployment, scaling, dan pengelolaan aplikasi berbasis kontainer. Dengan kemampuan yang canggih, Kubernetes memudahkan pengelolaan infrastruktur, aplikasi yang kompleks, sehingga meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas dalam pengembangan aplikasi. Itu saja yang kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.